Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang membentuk pola pikir berusaha. Dan ini matkul manajemen kewirausahaan Islam, dan dosen pembimbingnya yaitu Bapak Ahmad Sofi Muhyiddin LCMSI. Ya, langsung saja kita lanjut ke pembahasan. Ya, lanjut ke pembahasan mengenai arti mindset. Mindset adalah posisi atau pandangan mental seorang yang mempengaruhi orang tersebut dalam menghadapi sesuatu kehidupan. Mindset terdiri dari seperangkat asumsi atau metode catatan yang dimiliki seseorang atau kelompok yang terdalam dengan sangat kuat. Di sini banyak pengertian mindset dari beberapa tokoh yang saya jelaskan di sini satu tokoh yang menjelaskan tentang apa itu mindset. Di sini menurut James Altuve, mindset artinya kepercayaan yang mengaruhi sikap seorang atau suatu cara berpikir yang menentukan perilaku, pandangan, sikap, dan masa depan seorang. Dari definisi di atas bisa ditarik kesimpulan bahwa mindset itu sebenarnya kesimpulan kepercayaan atau cara berpikir yang mempengaruhi perilaku dan sikap seorang yang akhirnya akan menentukan level keberhasilan dalam hidup. Ya, untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Mbak Nisa selaku narasumber kedua. Ya, dia akan menjelaskan tentang ada beberapa pola pikir. Ya, salah satunya itu mindset oriented. Nah, itu akan dijelaskan oleh Mbak Nisa. Untuk waktu dan tempat saya persilakan untuk menjelaskan. Iya, poin yang B itu ada macam-macam pola pikir. Nah, di sini itu macam-macam mindset atau pola pikir menurut McGrath dan Macmillan itu dibagi menjadi 7. Bisa dilihat 1-7. Nah, yang pertama itu ada action oriented. Nah, yaitu di mana seorang wirausaha bukanlah seseorang yang hanya bergelut dengan pikiran, merenung atau menguji hipotesis, suka menunda atau membiarkan sesuatu kesempatan berlalu dengan begitu saja. Nah, bagi mereka itu sebuah resiko itu bukanlah untuk dihindari, melainkan untuk dihadapi dan ditaklukkan. Nah, yang kedua itu ada fokus pada eksekusi, yaitu di mana melakukan tindakan dan merealisasikan apa yang dipikirkan daripada menganalisis ide-ide baru. Terus yang ketiga itu ada berpikir simpel. Jadi mereka itu bukanlah manusia yang ribet, dan mereka itu melihat persoalan dengan jernih dan menyelesaikan masalah satu demi satu secara bertahap. Jadi apabila mereka itu punya masalah atau persoalan, misalkan masalahnya itu enggak hanya satu, jadi ada beberapa masalah, jadi satu masalah itu diselesaikan secara tuntas terlebih dahulu, baru ke persoalan atau permasalahan selanjutnya. Terus yang keempat itu ada senantiasa berkreasi, mencari alternatif dan peluang baru, karena bagi mereka itu meraih keuntungan dengan menjaring pembeli tidak hanya dapat dilakukan dengan menjalani bisnis baru atau menjual produk berbeda.
melainkan juga dapat dilakukan dengan mengembangkan cara-cara penjualan yang inovatif, dan mereka itu selalu mau ingin belajar terhadap cara-cara baru dan terbuka, open minded intinya. Terus yang kelima itu ada memiliki integritas dalam mengejar peluang bisnis, yaitu seorang wirausahawan itu memerlukan pola pikir di mana peluang bukan hanya dicari, melainkan diciptakan dan dibuka. Karena wirausaha merupakan tempat investasi dan penuh resiko. Jadi, maka seorang wirausaha harus memiliki integritas dan disiplin terhadap apa yang sedang dikerjakan. Terus yang keenam itu ada mengambil peluang yang terbaik, paling potensial dan menjanjikan. Jadi apakah bisnis yang kita ambil tersebut itu dapat dinilai mampu memberikan keuntungan yang besar dan dapat dikembangkan secara sesuai dengan keinginan pasar ke depan gitu. Terus jadi mereka itu sangat adaptif sehingga mampu melakukan perubahan arah, mengikuti peluang paling potensial dan terus mencapai cara terbaik untuk mewujudkannya. Nah, yang terakhir itu ada pandai bersosialisasi dan membangun jaringan, yaitu lebih cenderung melibatkan kemampuan orang lain dalam mewujudkan peluang, baik dari dalam maupun dari luar organisasi. Nah, mereka menciptakan dan menjaga relasi hubungan dengan partner daripada bekerja sendirian. Terus mereka itu memanfaatkan kemampuan dan intelektual orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Untuk itu, dia harus memiliki kemampuan mengumpulkan orang, membangun jaringan, menyatukan gerak, memotivasi, dan tentunya berkomunikasi. Nah, untuk poin yang ketiga itu ada merubah pola pikir menurut agama Islam. Ya, tentunya itu dengan berpikir positif. Maksudnya dalam Islam tentunya dengan cara mengenal Allah terlebih dahulu. Yaitu dengan menyingkirkan pikiran jorok. Misalnya, hal yang paling dasar adalah dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Nah, salah satu potensi yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia itu adalah akal sebagai kunci, di mana itu sebagai kunci untuk memperoleh petunjuk terhadap segala hal. Nah, agama Islam menganjurkan untuk selalu berpikir positif kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena akan berdampak besar juga terhadap kehidupan seseorang. Nah, kekuatan besar muncul untuk mengimbanginya agar tetap melakukan hal-hal yang terpuji dengan cara yang baik juga. Terus akan tetapi tidak semua manusia bisa melakukannya sendiri. Terkadang mereka juga membutuhkan kata motivasi ataupun masukan dari orang lain karena kita itu makhluk sosial, jadi tidak bisa hidup sendirian, pasti butuh kayak masukan, terus saran dari orang lain gitu. Terus karena dalam perjalanan hidup setiap manusia, kebahagiaan merupakan sesuatu hal yang sangat dicari dan sangat diinginkan. Nah, berpikir positif dalam Islam itu sendiri juga tercantum dalam Al-Quran surat Ad-Duha ayat 3 dan Quran surat Al-Baqarah ayat 216. Nah, dari ayat di atas dari surat Ad-Duha dan Al-Baqarah itu dijelaskan bagaimana urgensi dan pentingnya berpikir positif dalam Islam. Nah, selain itu juga ada beberapa cara berpikir positif dalam Islam untuk mencapai sukses. Yang pertama itu ada selalu memandang sisi baiknya. Jadi kita itu intinya
berhusnudon, bukan seudon terhadap apa yang kita lakukan, apa yang orang lain lakukan gitu. Terus buang jauh pengaruh negatif, ya hampir sama dengan memandang sisi baiknya. Terus perbanyak sugesti positif, terus menjadi pribadi yang optimis. Nah, yang keempat itu ada terbuka, orang yang ekstrovert ya. Kalau introvert kan tertutup. Terus yang terakhir itu ada jangan terbawa emosi. Mungkin cukup sekian dan terima kasih.